Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab yaitu al-mubadarah ilal khair. Bab tentang bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan, tidak menunda-nunda untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kemarin kita sampai di hadis yang kelima dan masih dalam penjelasan hadis yang kelima. Dan kita sampai syarah tentang, ada baca kitab sampai di mana kemarin? Syarahnya sudah sampai di baru awal. Dan kita mulai dari penjelasan syarah ini ya. Kita baca hadisnya lagi. Qala mu'allif rahimahullah al-khamis al-hadis al-khamis fi hadzal bab an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadza fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa akhjama al-qaumu faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhuduhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin rawahu Muslim. Ismu Abi Dujanah Samak bin Kharshah. Qauluhu ahjama al-qaumu ay tawaqqafu wa falaqa bihi ay syaqqa hamal musyrikin ay ru'usahum. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang pada hari Uhud, saat mau perang Uhud. Faqala, lalu beliau bersabda, siapa yang mau mengambil dariku pedang ini, maka mereka pun semua ini basatu aydiyahum, jadi menghamparkan tangan mereka, dan setiap orang di antara mereka mengatakan saya. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Saya semuanya ingin. Kemudian beliau bersabda, faman ya'khudhu bihaqqihi, jadi siapa yang mau mengambilnya atau yang akan mengambilnya dengan haknya, dengan memenuhi haknya, maka orang-orang pun akhirnya terhenti, diam. Maka ada seorang yang namanya Abu Dujanah radhiyallahu anhu mengatakan, aku yang akan mengambilnya bihaqqihi, ini dengan haknya. Fa akhadahu, maka ia pun mengambil pedang itu, fa falaqa bihi hamal musyrikin, kemudian yakni membelah, yakni dengannya beliau membelah kepala orang-orang musyrik. Rawahu Muslim.
Dan nama Abu Dujana ini adalah Samak bin Khorsyah. Qala Syari rahimahullah, di dalam hadis ini Anas mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, di perang Uhud. Dan perang Uhud ini merupakan ihdal ghazawatil kibar, salah satu perang yang besar yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri, beliau sendiri yang memimpin perang itu. Dan Uhud sekali lagi ini dekat Madinah, dan sebab perang Uhud ini adalah bahwasanya orang-orang Quraisy tatkala kalah di perang Badar dengan terbunuhnya pembesar-pembesar mereka. Mereka ingin menuntut balas. Ini apa? Dari Nabi SAW. Faja'u ila Madinah, maka mereka pun datang ke Madinah menginginkan perang, memerangi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun meminta syarat masukan dari para sahabatnya ketika mengetahui kedatangan mereka. Sebagai mereka memberikan isyarat, kita tinggal di Madinah saja, tunggu di Madinah. Dan maksudnya mereka apabila mereka masuk kota Madinah, maka memungkinkan bagi ini orang penduduk Madinah untuk memanah mereka, melempari dengan anak panah, dan mereka berada di rumah mereka. Di dalam rumah bisa mereka menembaki dengan anak panah. Sebagian mereka, terlebih para pemudanya di antara mereka dan orang-orang yang belum ikut perang Badar, maka memberikan masukan, memberikan saran agar sudah keluar saja menyambut mereka, enggak menunggu di Madinah tapi keluar. Maka akhirnya Nabi SAW pun masuk ke rumahnya dan mengenakan bahkan besinya, kemudian keluar dan memerintahkan untuk keluar menuju mereka di Uhud, di gunung Uhud ini, daerah Uhud. Maka faltaqau fi Uhud, maka mereka pun bertemu di Uhud. Maka Nabi SAW membentuk barisan, membariskan para sahabatnya dengan barisan yang rapi dan paling bagus. Beliau menempatkan pasukan pemanah yang mereka bagus untuk memanah. Mereka ada 50 orang berada di atas gunung, bukit, atas bukit. Maksudnya gunung ini bukit, bukit pemanah. Ini enggak terlalu tinggi, posisinya di atas. Dan beliau mengangkat Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan itu. Wa qala lahum, dan beliau mengatakan kepada mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat mereka, tetap berada di tempatmu, baik kita menang atau kalah, tetap posisi di situ, jaga di situ. Maka tatkala kedua pasukan, orang Muslim dan orang Quraisy, Pak kafir, ini sudah bertemu, maka inhazamu al-musyrikuna wa walahum adbar. Orang-orang musyrik lari, tunggang langgang. Akhirnya orang-orang Muslim pada mengumpulkan ghanimah, rampasan perang. Dan termasuk para pemanah yang ditugaskan di bukit tadi, di atas gunung, atas bukit itu, mengatakan, inzilu nakhud ghanaim, ayo turunlah kita ambil ghanimah itu. Kan mereka pada mengambil. Maka mikirnya sudah menang ini. Ini sudah menang. Padahal tadi diperintahkan Nabi, jangan kamu tinggalkan tempatmu. Nanti ada faedah di situ. Menang atau kalah, tunggu dulu di situ. Ternyata melanggar ini. Akhirnya mereka turun mengumpulkan ghanimah. Dan diingatkan lagi oleh pemimpinnya dengan mengingatkan tentang sabda Nabi SAW, pesan Nabi SAW kepada mereka agar mereka tetap tinggal, berada jaga-jaga di tempat mereka dengan panahnya ini.
baik kaum muslimin menang ataupun kalah. Akan tetapi mereka radhiyallahu anhum zannu, mereka yakin, mengira bahwasanya urusannya setelah selesai, perang sudah selesai. Karena mereka melihat orang-orang musyrikin pada lari dan tidak tersisa kecuali sedikit aja. Nah, berarti sudah menang nih, sudah menang. Maka tatkala pemimpin dari para penunggang kuda dari pasukan Quraisy ini melihat bahwasannya bukit pemanah ini kosong, udah banyak yang pada turun, berarti nggak ada yang menjaga. Kalau ada menjaga berarti kalau ada pasukan kuda bisa dipanah, masa kena. Tapi karena sudah nggak ada, sudah pada turun, maka mereka pun akhirnya apa? Menyerang kaum muslimin, menyerang kaum muslimin dari belakang, mutar mengitari bukit kemudian menyerang dari belakang. Akhirnya mereka bisa menyerang kaum muslimin dan terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah Al-Azizul Hakim Jalla wa Ala, dan ada 70 orang yang ustushida minal muslimin, syahid di perang Uhud ini. Di antaranya adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asadullah wa Asadur Rasuli, singa Allah dan singa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma usiba al-muslimuna bi hadhihi musibah al-adimah qalu anna hadha kaifa nuzamu wa ma'ana Rasulullah wa nahnu jundullah wa ulaika mahum syayatin wa hum junudus syayatin. Faqala Allah azza wa jalla lahum awalamma asobatkum musibah qad asobtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Tatkala kaum muslimin mendapatkan musibah dengan musibah yang besar ini, maka mereka mengatakan anna hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kita kalah? Maka mereka bisa terserang. Sementara bersama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ini tentara-tentara Allah, ya. Sementara mereka orang-orang Quraisy ini bersama mereka setan-setan, dan mereka tentara setan, tentara pembela setan-setan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, menurunkan ayat, berfirman kepada mereka, awalamma asobatkum musibah qad asobtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indillah min indi anfusikum. Coba dibaca ini Al-Imran ayat 165 coba. Artinya coba baca awalamma Al-Imran ayat 165. Kok bisa kita kalah gitu kan? Padahal di perang Badar jumlahnya sedikit, lebih sedikit menang, ya, ditolong oleh malaikat. Nah ini begitu kalah, bagaimana ini bisa terjadi kan? Seakan begitu. Kul, katakanlah, dari mana ini? Kul huwa min indi anfusikum, jadi kata Allah. Itu semua karena ya, dari kesalahan kamu sendiri, dari kamu sendiri. Antumus sabab. Saya mengatakan, kamulah sebabnya. Kamu sebabnya. Li'annakum asaitum, karena kalian pelanggar perintah Nabi. Sudah dipesan oleh Nabi, pada Nabi ada di situ. Kok kamu langgar? Maka terjadilah yang terjadi. Kama qala ta'ala, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, yakni khasala ma takrahun. Hingga apabila mereka fasiltum,
mereka lemah, kemudian mereka bertanazu itu berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam suatu urusan, dan kalian melakukan pelanggaran setelah mimba di ma'arakum ma tuhibbun, dia ditambahkan pada kalian apa yang kalian senangi, yakni khasola matakruhun, terjadilah apa yang tidak engkau inginkan. Fa khasola ma khasola li hikamin azimah, maka terjadilah yang terjadi di perang Uhud ini untuk hikmah yang agung, hikmah yang agung. Yang Allah sebutkan, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Imran. Wa takallama alaihi al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah kalaman jayyidan lam ara mislahu fi kitab Zadil Ma'ad bi bayani hikamil azimah min hadhil qaswah. Dan ya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perkataan yang bagus, yang saya menyebutkan belum aku melihat sepertinya di dalam sebuah kitab, yaitu kitab beliau Zadul Ma'ad, dalam menjelaskan hikmah-hikmah yang agung dari perang Uhud ini. Yang penting di sini bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam ini akhadha sayfan, karena pembahasan kita ini pembahasan bersegera melakukan amal kebaikan. Kan temanya itu bab ini. Intinya Nabi mengambil sebuah pedang, lalu mengatakan pada para sahabatnya, siapa yang akan mengambil dariku pedang ini? Maka semuanya mengatakan kami mau mengambil, kami akan mengambilnya. Mereka semua mengangkat tangannya dan membuka tangannya, siap untuk menerima itu. Yaqulun, mereka mengatakan ana, aku, saya yang mau mengambil itu. Kemudian tadi Nabi mengatakan faman ya'khuduhu bihaqi, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya? Maka akhirnya fa'ahjamal qaum, diamlah mereka semua, karena mereka tidak mengetahui mahakuhu, apa haknya, hak pedang itu. Yakhshawna anna haqqahu yakunu kabiran jiddan, mereka kan enggak tahu haknya pedang yang harus dipenuhi apa. Mereka khawatir kalau haknya pedang ini adalah suatu yang sangat besar sekali, yang tidak mampu, la yastati'una al-qiyam bihi, yang tidak mampu mereka lakukan. Akhirnya mereka diam. Wa yakhshawna aidan jizu anil qiyam bihi, dan mereka khawatir juga kalau mereka tidak mampu menunaikan hak itu. Akhirnya fayakununa qad akhadu hadza as-sayfa ala ahdi min Rasulillahi summa la yufuna bihi. Walakin Allah waffaqa Aba Dujana radhiyallahu anhu faqala ana akhudhu bihaqihi fa akhadahu bihaqihi. Jadi karena mereka inginnya mengambil itu, tapi khawatir nanti tidak bisa menunaikan haknya, mereka pada diam. Kan tapi Allah Ta'ala kemudian berikan taufik kepada salah seorang sahabat namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu, lalu ia mengatakan saya yang akan mengambilnya dengan memenuhi haknya. Fa akhadahu bihaqihi, maka Abu Dujana ini mengambil pedang itu dengan akan memenuhi haknya, hak pedang itu. Wahwa, apa haknya? Wahwa ayyadriba bihi khatta yang kasiro, dia akan gunakan untuk membabat musuh sampai patah pedang ini. Akhadha bihaqi radhiyallahu, maka beliau mengambilnya dengan memenuhi hak pedang ini, digunakan untuk perang. Wa qatala bihi, akhirnya Abu Dujana ini berperang mati-matian, berperang dengan pedang itu. Wa falaqa bihamal musyrikin radhiyallahu anhu, akhirnya mereka membelah kepala orang-orang musyrik dengan pedang itu. Nah, menjadi saya di sini qala fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insani ayyubadira bil khair. Di sini terdapat dalil
Seyogyanya manusia itu bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa alla yata'akharu, dan jangan menunda-nunda. Wa ayyasta'ina billahi azza wa jalla, dan hendaknya setelah itu meminta, dia juga senantiasa memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa idza ista'ana billah wa aksana bihi dzanna a'anahu Allah. Dan manusia itu apabila dia itu minta tolong kepada Allah dan berbaik sangka, Allah pasti akan menolong, gitu loh. Berbaik sangka itu. Jangan aku akan minta tolong kepada Allah, paling-paling juga enggak ditolong juga. Misalkan ini suudon. Enggak usah. Saya sudah berkali-kali berdoa enggak akan mungkin orang kayak saya gini kalau minta tolong masa akan ditolong? Paling kan ditolong oleh Allah. Enggak boleh. Jadi ketika seorang hamba betul-betul minta isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dan membaguskan prasangka kepada Allah. Karena Allah akan mengatakan, ana idadoni abdi bi, ya kan begitu. Allah, aku akan menuruti prasangka hambaku kepadaku. Maka kita selalu husnudzon pada Allah. Maka ketika orang itu minta tolong betul-betul kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, a'anahullah, Allah akan menolongnya. Katsirun minan nasi rubbama yastaksiru ibadah aw yaru anha azimah yastazimuha fayanqusu ala akibaihi walakin yuqalu lil insan ista'in billah tawakkal 'ala Allah wa idza sta'anta billah wa tawakkalta 'alaihi wa dakhalta fi ma yurdihi azza wa jalla fa absir bil khair wa anna Allah ta'ala sayu'inuka. Banyak di antara manusia terkadang ini yastaksir al ibadah, memperbanyak ibadah, dan atau dia memandang itu ada sesuatu yang agung, ya, dia anggap ini sesuatu yang besar, tapi ujung-ujungnya akhirnya dia nggak bisa istiqomah, ya. Akhirnya berbalik ke belakang. Ada kadang kalanya begitu. Akan tetapi walakin yuqalu lil insan, maka hendaknya dikatakan kepada manusia ista'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah. Ini yang pertama, minta tolonglah kepada Allah. Yang kedua, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kamu kepada Allah, minta tolong, kemudian bertawakal kepada Allah. Wa idza sta'anta billah, dan jika engkau minta tolong dengan sungguh-sungguh ya kepada Allah, beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, dan engkau masuk ke dalam hal-hal yang menjadikannya ridho, maka absir bil khair, bergembiralah dengan kebaikan, bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong kamu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Ini masalah keimanan, masalah hati, masalah ketauhidan. Tawakal, minta tolong. Ini jadi enggak hanya sekedar lisan minta tolong, tapi batinnya enggak. Betul-betul minta pertolongan kepada Allah. Maka setiap saat kita akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Pertolongan, minta tolong, isti'anah itu adalah bagian daripada ibadah, termasuk ibadah. Disebutkan lagi karena pentingnya isti'anah. Pentingnya minta tolong, terutama minta tolong untuk bisa melakukan ketaatan, minta tolong untuk bisa melakukan ibadah itu sendiri. Ini pentingnya isti'anah. Karena jika kita nggak ditolong Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa. Anda sehat, Anda ini nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ditolong oleh Allah, Anda bisa duduk ke sini, duduk di sini, mendengarkan, kita sama-sama mendengarkan kajian ini ditolong oleh Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa. Walaupun mungkin sehat, mungkin kadang nggak berat sekali untuk ke masjid kalau nggak ditolong oleh Allah. Sehingga ketika orang
ini merasa kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan, oh ini semua karena Allah. Aku bisa begini ditolong oleh Allah. Akhirnya enggak sombong, enggak sok, enggak merasa lebih baik dari yang lain. Tapi justru bersyukur, ya kan? Karena aku begini karena ditolong oleh Allah. Bisa kerja, bisa mencukupi semuanya lah, kebutuhannya dan semuanya. Minta tolong pada Allah. Sungguh, ketika kita minta tolong pada dengan sungguh-sungguh akan menolongnya. Maka Nabi mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolonglah kamu kepada Allah. Ini pesan Nabi. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta kepada Allah. Jika kamu minta tolong kepada Allah. Dan tadi Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal jadi tawakal ini menyerahkan semua urusannya kepada Allah setelah usaha maksimal. Anda tetap usaha. Ingin apa lakukan usahanya. Usahanya, sebab-sebabnya dilakukan, hasilnya serahkan kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Berarti kalau sudah dicukupi oleh Allah, enggak ada kekurangan. Anda yakin itu? Kalau nurutin nafsu, aduh, butuh ini ada sekunder, tersier. Kebutuhan kan nggak ada hentinya manusia itu. Ada saja. Tapi yang pokok-pokok kan, yang penting-penting itu sudah dipenuhi oleh Allah. Kemudian berikutnya, wa fi hada dalilun aidan ala husni di ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ummatihi. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran berupa bagusnya, yakni apa? Nabi SAW di dalam memelihara atau menjaga gitu kan umatnya. Dimana karena beliau tidak mengkhususkan pedang itu untuk salah seorang atau untuk seseorang dari manusia itu. Akan tapi beliau menjadikan perkara urusannya adalah ditawarkan kepada semua orang. Siapa yang mau ngambil? Siapa? Nah, tawarkan semua orang. Semua orang punya hak yang sama. Wa hakadha yang bagi lil insani allati istar'ahu Allahu ra'iyah. Maka demikian seyogyanya manusia yang diberi amanah oleh Allah memiliki rakyat. Memiliki apa? Ra'iyah bahasa Arab, rakyat. Yaitu memiliki bawahan. Tidak memilih mengistimewakan tertentu dan mengesampingkan yang lain. Tapi semua disamakan, adil. Ala yuhabiya ahadan wa ala tasarrufan yudhannu anau muhabin fihi li'anau idha khaba ahadan au tasarrufan yudhannu anau khaba fihi khasla minal qaum furqah. Khasla minal qaum jadi apa? Furqah. Haba ini apa sih? Haba itu mengkhususkan, pilih kasih lah maksudnya. Mengkhususkan orang tertentu sementara yang lain tidak. Kalau sampai terjadi demikian, jika dia memilih seseorang atau melakukan perbuatan yang menjadikan dia dianggap bahwasanya dia telah pilih kasih tadi mengkhususkan seseorang tapi tidak memberikan kepada yang lainnya, maka hasula minal qaum furqah, akan terjadi perpecahan. Kok enak sama-sama aku yang kerja gini, kok aku enggak ada apa dia lagi nih kadang. Wa hadza yu'asiru al jamaah, ini akan mempengaruhi jamaah, umat, persatuan semuanya. Karena pemimpin tidak adil, lebih menguntungkan seseorang yang lainnya yang tidak diperhatikan, maka menjadi apa? Bisa perpecahan, menyebabkan perpecahan. Maka pecah dua, pecah tiga kelompok dan seterusnya. Amma law imtaza ahadun minan nasi bi mizatin la tujadu fi ghairihi tsumma khassahu al insanu bi syai' walakinahu
yubayyinu lil jama'ah annahu khassahu li hadil mizah allati la tujadu fihim fa hadza la ba'sa bihi wallahu al-muwaffiq. Intinya kalau suatu urusan yaitu ada seseorang yang memiliki keistimewaan, keunggulan dibanding manusia yang lainnya yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Kemudian Allah mengkhususkan, memberikan kekhususan sesuatu yang khusus baginya. Tapi ia adalah yubayyinu lil jamaah, dan menjelaskan kepada jamaah bahwasanya orang ini mendapat keistimewaan karena kekhususan atau keistimewaan yang didapatkan. Alladzi la tujadu fihim, keistimewaan yang tidak didapatkan pada diri orang yang lain. Maka ini tidak mengapa. Dalam satu kelas misalkan dalam belajar kelas ini memiliki keunggulan tertentu, maka enggak apa-apa dikasih hadiah atau apa untuk memberikan motivasi yang lain. Jangan enggak ada sebab, enggak ada apa, yang satu dikasih atau enggak. Ini pilih kasih ini. Ini bisa jadi akhirnya enggak taat. Sama dalam pemberian apa-apa, orang tua juga harus adil kepada anak-anaknya. Enggak boleh memberikan sesuatu pada A kemudian yang lain tidak. Tapi kalau tadi seseorang itu mendapat keistimewaan karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, ya maka ini tidaklah mengapa. Hadis yang ke-6. As-sadis ani Zubair bin Adi qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fasakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu sarrun minhu hatta talqau rabbakum samituhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Dari Zubair bin Adi qala telah berkata, ataina Anas, kami telah datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kami manal qaminal hajjaj, yang kami dapati ketemu dari al-hajjaj. Faqala isbiru, sudah sabar. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun, karena sungguhnya tidak akan datang kepada kamu suatu waktu, suatu zaman, kecuali yang setelahnya, zaman yang setelahnya itu sarrun minhu. Waktu atau zaman setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Maka zaman sekarang dengan zaman dulu gitu, apalagi zaman para sahabat Nabi itu sekarang, pokok zaman setelahnya itu lebih setelahnya lebih buruk. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Sumaladina yalunahum, kemudian setelahnya. Sumaladina yalunahum, kemudian setelahnya generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Lagi semakin dekat dengan Nabi semakin baik. Setelah itu sudah banyak fitnah. Maka dari sini juga pelajaran bahwasanya apalagi masalah agama, udah yang dulu tentu lebih baik gitu kan. Jangan mengatakan ini sekarang lebih baik untuk membuat pemahaman sendiri, ini memahami maksudnya begini misalkan. Kita zaman setelahnya ini sarun. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Syarih Al-Utsaimin mengatakan mu'allif rahimahullah telah mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Zubair bin Adi, annahum atau ila Anas, bahwasanya mereka telah datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad umira wa baqiya ila khawali tis'ina sanah min hijrah nabawiyah.
ini diberi umur panjang Anas ini. Dan hidup sampai sekitar tis'ina sanah minal hijrah nabawiyah. 90 tahun dari ini hijrah Nabi. Wa kana qad adraka waqtahu sayun minal fitan. Artinya ya beliau mendapati waktu-waktu yang banyak fitnah. Maka akhirnya mereka pun datang mengadu kepada Anas bin Malik ini, yaitu apa yang kedzaliman yang didapatkan dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu kejam, penguasa yang kejam. Ahadul umara li khulafai Bani Umayyah, salah satu umara, yaitu kekhalifahan Bani Umayyah. Wa kana ma'rufan bidzulmi wa safakid dima. Perhatikan, mungkin pemimpin Umar kita belum sampai segitulah kan. Ini karena ma'rufan, ini Al-Hajjaj ini terkenal dengan kedzalimannya dan suka gampang menumpahkan darah, membunuh orang, menumpahkan darah. Wa kana jabbarun anidan, yaitu jabbarun, kejam, anidan, penentang, wal iyadu billah. Ini masih panjang, ya mungkin nanti kita akan lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ini intinya di pelajaran sini juga, jadi konteksnya bersegera melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda, apalagi zaman setelahnya mesti lebih buruk. Maka ya kalau kita lihat, kita dulu mungkin yang tua-tua sekarang masih kecil. Dulu kecil kita mungkin sama dengan kondisinya, lihat kondisinya. Maka ini dengan demikian ketika ada kebaikan-kebaikan, apalagi sekarang yang masih muda-muda, ada di pesantren, menuntut ilmu agama, masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan, sudah kerjakan. Apalagi kalau sudah mulai balik, orang balik itu kan sudah ada mukallaf, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, larangan yang harus dijauhi. Maka dikerjakan, tidak menunda-nunda sampai datang fitnah-fitnah yang banyak. Apalagi sekarang sudah banyak ya, fitnah-fitnah itu sudah banyak sekali. Maka ini sekali lagi kita kuatkan keimanan kita dengan ilmu min Al-Quran wa sunnah, dari Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian jadi kebaikan-kebaikan yang telah kita ketahui, Anda mampu melakukan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Yang masing-masing orang kadang berbeda-beda, diberi kemampuan oleh Allah. Maka lakukan yang dibukakan oleh Allah, pintu kebaikan, maka lakukan. Dan jadilah Anda orang-orang yang pembuka kebaikan, pintu-pintu kebaikan, dan menutup pintu-pintu kejelekan. Naktabi biyadina, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.